Halo Jurusian, kali ini kita akan ngebahas mengenai kompetensi pengadilan yang akan dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkaitan dengan penundaan pemilu. Pengadilan memiliki dua kompetensi. Yang pertama, kompetensi relatif, di mana kewenangan pengadilan untuk memutus suatu perkara yang berkaitan dengan wilayah hukumnya. Yang kedua, kompetensi absolut, di mana kewenangan pengadilan untuk memutus suatu perkara berdasarkan objek, materi, dan pokok sengketa. Sebenarnya, pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan peradilan telah diatur di dalam ketentuan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga telah diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Namun juga diatur di dalam undang-undang ataupun ketentuan peraturan yang mengaturnya. Dikarenakan kompetensi absolut yang dimiliki badan peradilan berbeda-beda, seperti kompetensi absolut yang dimiliki oleh pengadilan agama diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2007. Kompetensi absolut PT UN diatur di dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang PT UN, sementara objek sengketanya diatur di dalam pasal 1 angka 3-nya. Kompetensi absolut pengadilan militer diatur di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, dan kompetensi absolut pengadilan negeri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50 yang berbunyi bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama apabila dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang secara implisit memerintahkan KPU untuk menunda pemilihan umum dari tahun 2024 ke tahun 2025. Maka secara kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili dan memutus substansi perkara yang berkaitan dengan sengketa pemilu. Dikarenakan pemilu tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, namun juga secara nasional. Putusan ini juga berpotensi melanggar konstitusi, sebab di dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa pemilu harus dilaksanakan 5 tahun sekali. Adapun dalam Undang-Undang Pemilu itu sendiri, yang ada hanyalah penundaan pemungutan suara dan hanya dilakukan oleh KPU untuk daerah-daerah yang dianggap bermasalah dan bukan untuk seluruh Indonesia. Sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan putusan yang keliru dan telah melanggar kewenangan absolut peradilan. Maka berlaku konsep bahwa putusan tersebut batal demi hukum dan dianggap perbuatan itu tidak pernah ada. Demikian informasi yang saya sampaikan. Apabila informasi ini dianggap bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Juris Police Institute. Terima kasih.